Halo guys, balik lagi nih sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-69 nih guys. Mau tahu lanjutan ceritanya nggak? Dengerin bareng-bareng ya. Pagi hari seperti biasa, Intan bangun pagi. Tapi kali ini ia tidak langsung membantu ibunya memasak. Ia mandi dulu karena tadi malam habis bertempur dengan Riko. Ibunya pun maklum karena anaknya sudah menikah. Mungkin sebentar lagi ia akan memiliki cucu, pikirnya. Setelah Intan mandi dan berganti pakaian, ia membantu ibunya memasak di dapur. Sedangkan Riko mandi di kamar mandi. Sebenarnya ia sedikit malu karena di rumah Intan hanya ada satu kamar mandi. Tidak ada kamar mandi di dalam kamar. Setelah sarapan, Riko, Intan, Pak Ramli, dan Bu Romlah ke rumah sakit bersama. Di sana semua orang sudah menunggu kedatangan Riko. Seorang dokter dan seorang perawat akan mendampingi keberangkatan mereka ke Singapura. Kini Pak Bambang, dokter, perawat, Bu Sofi, dan pembantunya berangkat menaiki mobil ambulans. Sedangkan Riko, Intan, Pak Ramli, dan Bu Romlah menaiki mobil pribadi Riko. Sesampainya di bandara, pesawat yang disiapkan Riko sudah siap. Perawat dan dokter mendorong berangkar Pak Bambang masuk ke dalam pesawat. Bu Sofi berpamitan dengan Pak Ramli, Bu Romlah, dan Intan. Begitu juga dengan Riko. Intan meneteskan air mata. Ini kedua kalinya Intan ditinggal jauh sama Riko. Entah kenapa ia merasa sangat sedih. Mungkin ia sudah menyayangi Riko karena seringnya penyatuan tubuh di antara mereka. Riko juga memperlakukannya dengan baik selama ini. Sebelum berangkat ke rumah sakit tadi pagi pun, Riko memberikan kartu kredit dan debit pada Intan. "Mas, jangan lama-lama ya, cepet pulang," ucap Intan sambil memeluk Riko. "Iya, pastinya. Kan aku masih punya utang buat bikin kamu hamil," bisik Riko di telinga Intan sambil tersenyum. Wajah Intan pun memerah setelah mendengarnya. "Ih, dasar mesum," balas Intan. "Udah, gak usah nangis lagi. Tumben sih akhir-akhir ini kamu tuh manja banget, cengeng banget juga," ujar Riko sambil menyeka air mata Intan. Aku sayang sama Mas Riko," jawab Intan jujur. Riko tersenyum bahagia mendengar pengakuan Intan. "Iya, aku juga sayang sama kamu istriku," balas Riko sambil mengecup kening Intan. Setengah jam kemudian, pesawat yang ditumpangi Riko dan keluarganya lepas landas. Intan menyaksikan dengan dada yang sesak. Ia pun menangis di pelukan ibunya. Setelah itu, mereka pulang menggunakan mobil Riko. Di perusahaan, Romi memandangi wajah Intan di ponselnya. Ia mendapatkan foto Intan dari laptop Vina kemarin lalu menyimpannya di ponselnya. Ia merasa sangat iri dengan Riko. Ia hanya bisa memandangi Intan dari foto ponselnya. Sedangkan Riko malah bisa memandangnya setiap hari. Bahkan bisa menjamah setiap inci tubuhnya termasuk menciumnya. Ia menyesal kenapa tidak bertemu Intan lebih dulu. Padahal Intan adalah teman adiknya si Vina. Ia juga masih penasaran kenapa Riko tiba-tiba menikah dengan Intan. Padahal waktu itu ia masih berpacaran dengan Rosa. Kalau Intan hamil tidak mungkin. Seharusnya sekarang perutnya sudah membuncit. Riko juga tidak pernah bercerita alasan ia menikah dengan Intan secara sembunyi-sembunyi. Semua orang di kantornya masih belum tahu kecuali Romi. Romi pun masuk ke ruangan Riko untuk menggantikan pekerjaan Riko. Ia duduk di kursi Riko dan melihat foto Intan di meja Riko. Romi mengambilnya lalu membelai foto itu. Cantik banget sih kamu. Sayang banget aku gak bisa memilikimu, gumam Romi sambil tersenyum lalu meletakkan foto itu kembali ke tempatnya. Romi tidak tahu kalau Intan tidak diperbolehkan pacaran sama bapaknya. Intan menikah dengan Riko karena paksaan kedua orang tua mereka. Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Dadah!